Saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini kepada setiap kami jemaat-Mu, baik yang ada di studio ini maupun yang ada di rumah. Semuanya Tuhan urapi sehingga kami semua dapat mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masalah, pergumulan, persoalan yang kami hadapi di tengah bangsa dan negara kami pada saat sekarang ini. Urapan khusus ada atas hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Kami sampaikan selamat pagi, selamat kita bersekutu kembali di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sudah 8 kali kita beribadah live ini, ya. Mulai dari tanggal 29 Maret dan sampai tanggal 10 Mei hari ini, dan kemudian ditambah 1 ibadah perayaan Paskah kita. Jadi kita sudah 8 kali beribadah di rumah. Sekali kita beribadah di Harapan Hotel dan 7 kali di sini. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal 6. Markus pasal 6 30 sampai 44 saya akan baca untuk kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu?
Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di studio, kita akan menyampaikan kebenaran yang singkat dari Yesus memberi makan 5.000 orang itu ya. Dan saya beri tema hari ini, kamu harus memberi mereka makan. Nah, menarik Bapak Ibu, kita lihat pendahuluan. Kamu harus memberi mereka makan. Bayangkan jika dalam suatu rapat panitia pembangunan gereja yang berusaha untuk mengumpulkan dana pembangunan sebesar 700 juta. Ini rapat panitia ini mengumpulkan dana 700 juta untuk pembangunan gereja. Kemudian dari peserta rapat itu memberikan satu ide. Dari peserta rapat itu memberikan satu pendapat untuk mengumpulkan dana yang dimaksud. Ya, dia berkata, panitia pembangunan kita menjual kacang goreng di kaki lima. Hasilnya baru membangun sebuah gereja. Kita harus menjual pisang goreng, menjual kacang rebus di kaki lima di pinggir jalan. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kita kalau ada di dalam rapat itu yang memberikan yaitu cara seperti itu untuk mengumpulkan dana 700 juta, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara setuju jual kacang goreng, kacang rebus di pinggir jalan setiap sore. Atau mungkin saudara menolak. Dan mungkin yang paling pas kita akan berkata ini ide gila, tidak masuk akal. Mungkin itu yang menjadi jawaban kita, ide gila, tidak masuk akal. Berapa tahun baru bisa terkumpul dari hasil penjualan kacang rebus di kaki lima. Nah, menarik Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Kita lihat ayat 35 sampai 37. Saya ulangi baca Bapak Ibu ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi
mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, di sana dikatakan oleh Yesus, kamu harus memberi mereka makan. 5.000 lagi. Dialog Yesus dengan murid-murid kita lihat. Yang pertama, murid-murid berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung sekitar sini. Itu sesuatu yang disampaikan oleh murid-murid, rasul-rasul kepada Yesus. Tetapi jawab Yesus apa, saudara-saudara? Jawab Yesus, kamu harus memberi makan. Ya. Nah, kemudian Filipus berkata begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya. Filipus ini mewakili mereka berkata, di dalam Yohanes pasal 6, ekivalen daripada pasal Markus pasal 6 ini, saudara kekasih, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 7. Ya. Filipus berkata, seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka walaupun hanya sedikit, satu orang. Inilah dialog para murid-murid dengan Yesus, saudara kekasih. Bapak Ibu yang saya kasih, perhatikan. Yang makan dikatakan laki-laki 5.000 orang. Tentu ada wanita. Saya ambil wanita ya lebih kurang 4.000. Jadi 4.000 laki-laki punya istri, 1.000 mungkin duda dan sebagainya. Ya. Jadi 5.000 laki-laki, 4.000 wanita, dan tentu ada anak-anak, karena yang membawa roti nanti akan kita lihat adalah anak-anak. Saya taruh anak-anak, saudara-saudara, 988. Ditambah murid-murid 12, totalnya 10.000 orang. Tambah Yesus 10.001 orang. 10.001 bukan 1.001, 10.001. Ya. Jadi 5.000 laki-laki, 4.000 wanita, 988 itu anak-anak, ditambah 12 rasul, kemudian ditambah 1 Yesus, saudara, 10.001 orang disuruh makan. Hal itu, saudara kekasih dalam Kristus. Nah, benar. Saat Filipus dan murid-murid lain sedang berdiskusi bagaimana caranya untuk mendapat 200 dinar, seperti yang dikatakan Filipus dalam Yohanes pasal 6 ayat 7 itu. Ya. Saat Filipus dan murid-murid yang lain sedang berdiskusi bagaimana mendapatkan uang 200 dinar dan memberi makanan untuk 10.000 orang yang hadir pada hari itu, tiba-tiba Andreas datang dan berkata, di sini ada anak kecil membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya. Orang sedang berdiskusi bagaimana mendapat 200 dinar untuk membeli makanan, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tetapi Andreas datang, ya, dia berkata di sini ada anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada di dalam pikiran Filipus? Apa yang ada di dalam pikiran Thomas? Apa yang ada di dalam pikiran Nathanael? Mungkin Yudas Iskariot sebagai bendahara waktu itu juga merasa aneh, saudara-saudara. Mungkin mereka berkata dalam hatinya, ini ide gila.